Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ini adalah video yang kedua. Kita akan mempelajari tentang organ-organ sistem pencernaan. Nah, pada manusia, pada sistem pencernaannya terdiri atas beberapa organ. Dimulai dari yang paling pertama, yaitu mulut, di mana di dalam mulut ini terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Setelah itu, makanan akan diteruskan ke faring dan diteruskan ke esofagus atau yang kita kenal sebagai kerongkongan. Dari kerongkongan, makanan akan dilanjutkan masuk ke dalam lambung. Dari lambung, makanan akan diteruskan ke usus halus, dan dari usus halus akan dilanjutkan masuk ke dalam usus besar. Dari usus besar, kemudian akan dilanjutkan keluar melewati anus. Nah, kita lihat yang pertama yang dilalui oleh makanan, yaitu mulut. Mulut kita terdiri atas beberapa organ di dalamnya. Yang pertama itu adalah gigi, lidah, dan ada kelenjar ludah. Gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Kalau kita lihat susunan pada gigi orang dewasa, yaitu 2, 1, 2, 3. Jadi urutannya 2, 1, 2, 3. Ini separuhnya saja. Jadi maka jumlah gigi pada orang dewasa secara keseluruhan berjumlah 32 buah. Nah, fungsi gigi ini ada beberapa bergantung pada jenis gigi. Gigi seri itu berfungsi untuk memotong makanan, sementara gigi taring berfungsi untuk merobek makanan, dan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah atau menggilas makanan. Nah, sekarang kita lanjut ke lidah. Lidah itu berfungsi untuk mengatur letak makanan saat dikunyah di dalam mulut, membantu menelan makanan, kemudian mengecap makanan, baik itu rasa asin, manis, pahit, dan masam. Serta lidah juga berfungsi sebagai kepekaan rangsang berupa dingin, panas, dan tekanan. Kita lihat ini adalah struktur dari lidah. Nah, pada lidah ini terdapat tonjolan-tonjolan kecil yang disebut sebagai papila. Papila inilah yang berfungsi sebagai indera pengecap. Dimulai dari paling depan itu lebih sensitif terhadap rasa manis, kemudian sebelah kiri kanan ini adalah pengecap rasa asam, di belakangnya adalah pengecap rasa asin, dan yang paling pangkal ini pengecap rasa pahit. Kelenjar ludah, ini yang terdapat dalam mulut ya. Kelenjar ludah itu ada 3 macam kelenjar ludah, yaitu kelenjar ludah parotid yang berada di dekat pelipis, kemudian ada kelenjar ludah rahang bawah, dan ada kelenjar ludah bawah lidah. Ludah ini mengandung air, lendir, garam, dan enzim pitialin. Enzim pitialin ini berfungsi untuk mengubah zat tepung atau amilum menjadi gula, yaitu maltosa dan glukosa. Setelah makanan masuk ke dalam mulut, makanan tersebut akan dilanjutkan ke kerongkongan. Nah, silakan adik-adik simak video berikutnya tentang perjalanan makanan sampai dikeluarkannya pada sistem pencernaan manusia. Hai teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang proses pencernaan pada tubuh manusia. Pada sebelumnya, kita sudah membahas bahwa makanan akan masuk ke mulut dan dilanjutkan ke dalam kerongkongan. Di kerongkongan ini merupakan saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Pada kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas makanan yang dilakukan oleh kerongkongan, sehingga makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Nah, setelah dari kerongkongan, makanan akan dilanjutkan ke lambung. Lambung ini merupakan organ pencernaan yang paling elastis yang terletak di rongga perut sebelah kiri di bawah sekat rongga badan. Nah, pada lambung ini dia berbentuk seperti kantong, dan di lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Getah lambung ini mengandung 3 enzim, yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Nah,
Masing-masing enzim ini mempunyai fungsinya. Enzim pepsin membantu mengubah protein menjadi pepton. Kemudian enzim renin mengubah protein susu menjadi kasein. Dan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk mengasamkan makanan serta membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, setelah makanan di dalam ini, maka akan terjadi bolus-bolus. Kemudian makanan akan dilanjutkan masuk ke dalam usus halus. Nah, di usus halus merupakan usus terpanjang yang panjangnya dapat mencapai 6-7 meter. Nah, di usus terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Nah, usus halus dibagi menjadi 3. Ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Usus 12 jari atau dikenal sebagai duodenum. Panjangnya dapat mencapai 25 cm, mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Nah, ini adalah pankreas yang berfungsi untuk menghasilkan enzim-enzim pada makanan. Ada enzim amilase yang mengubah zat tepung amilum menjadi glukosa. Dan ada enzim tripsin yang mengubah pepton menjadi asam amino. Serta ada enzim lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian getah empedu. Getah empedu yang dihasilkan oleh hati itu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Kemudian dari usus 12 jari maka dilanjutkan ke usus kosong atau dikenal sebagai jejunum. Panjangnya dapat mencapai 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Nah, setelah dari jejunum, maka makanan akan dilanjutkan ke usus penyerapan, yaitu merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Pada usus penyerapan ini terdapat jonjot usus atau villi, yang di dalam usus halus terdapat villi atau jonjot usus yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan yang sudah dihancurkan oleh enzim-enzim pencernaan. Nah, dari usus penyerapan makanan akan dilanjutkan ke kolon atau usus besar. Nah, usus besar ini menyerap cairan berupa vitamin dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Nah, jadi ini menyerap cairan vitamin dan mineral. Pada usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan. Jadi makanan di kolon ini dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli dan diendapkan lalu menjadilah kotoran atau feses. Nah, feses ini nanti akan dikeluarkan melalui anus dan sebelum dikeluarkan maka dikumpulkan lebih dahulu di muara pengumpulannya yaitu rektum yang merupakan tempat penyimpanan feses sementara. Ketika feses sudah merasa cukup penuh, maka otot sadarnya akan mengirim ke sistem otak, kemudian terjadilah gerakan untuk mengeluarkan, dan feses yang sudah terkumpul tadi dikeluarkan melewati anus yang merupakan lubang tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Demikianlah tadi proses pengeluaran sistem pencernaan pada tubuh manusia.